Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di malam hari ini melalui channel Galeri 2 Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-18. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman di malam hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Tuhan, curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, dan kami dapat mengaplikasikan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini di dalam kehidupan kami setiap harinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan berbunyi. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Louis, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Filegius dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menyupai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan
di malam hari ini terdapat pada ayat yang ke 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, serta ketertiban. Memperhatikan situasi seperti sekarang ini dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami ketakutan. Takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Takut tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya. Takut mengalami kegagalan. Takut menghadapi hari esok dan sebagainya. Ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman. Suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar. Salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun, ketakutan akan menjadi masalah yang sangat-sangat besar apabila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Ini jelas sekali dikatakan bahwa ketakutan akan menjadi masalah yang sangat besar apabila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan, sukacita dan damai sejahtera kita akan terampas. Nah, itu dia. Ketika kita berlarut-larut atau berkepanjangan dengan ketakutan, maka dia akan merampas damai sejahtera dalam kehidupan kita. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita hidup di dalam ketakutan. Sekalipun berada di tengah dunia yang penuh tantangan ini, tidak ada alasan kita takut. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Janji penyertaan Tuhan adalah jaminannya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karenanya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di segala keadaan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah, kita tidak bergumul sendirian. Ada Tuhan beserta kita dan penyertanya itu sungguh sempurna. Agar kita tidak takut, senantiasalah dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat saja dengan Allah, kita akan mengalami ketenangan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketenteraman dan rasa aman bagi kita. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut di segala situasi. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Engkau sudah memberikan waktu bagi kami untuk bisa datang
membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kepada kami untuk jangan takut. Sebab ketika ketakutan itu berlama-lama dalam kehidupan kita, maka itu akan menghilangkan damai sejahtera serta sukacita. Oleh karena itu Tuhan, benaran firman-Mu di malam hari ini, ajarkan kepada kami untuk tidak takut. Sebab kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, membantu kami, menolong kami ketika kami menghadapi berbagai masalah. Inilah doa kami, renungan firman Tuhan yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, semua berkat-berkat kami, semua kekuatan kesehatan kami serahkan hanya ke dalam tangan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Amin.